Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari kegiatan 4 pertanyaan telaah halaman 126 sampai dengan 127. Ini pertanyaannya, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Selain judul di atas, coba buat judul lain yang lebih menarik menurutmu. Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya. Judul yang sesuai untuk teks di atas adalah daur ulang dan aksi nyata untuk lingkungan. Itu untuk pertanyaan pertama, ini jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan pendahuluan dalam teks diskusi ini? Tujuan pendahuluan dalam teks diskusi adalah untuk membatasi topik dengan pernyataan di awal teks. Ini yang kedua jawabannya. Masuk ke pertanyaan ketiga, apakah menurutmu pendahuluan ini sudah efektif? Jelaskan mengapa. Jawabannya, menurut saya pendahuluan ini sudah efektif karena sudah terdapat gambaran awal sebagai isu masalah yang akan didiskusikan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini untuk jawaban nomor 3, silakan kalian salin. Kemudian pertanyaan nomor 4, tahukah kamu mengapa kata hijau ditulis dalam kutip? Hijau, jelaskan mengapa. Kenapa ada tanda kutipnya? Untuk nomor 4, karena kata hijau merupakan kata-kata yang mempunyai tujuan atau makna terpenting dalam teks tersebut. Itulah sebabnya diberi tanda kutip. Ini untuk nomor 4 jawabannya. Masuk ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana teks diskusi ini disusun? Jawabannya, teks diskusi ini disusun dengan struktur, yaitu pertama pendahuluan, kemudian isi yang terdiri dari 2 paragraf dengan argumen setuju dan 2 paragraf dengan argumen tidak setuju, kemudian diberi kesimpulan. Inilah strukturnya untuk nomor 5, silakan kalian salin. Masuk ke pertanyaan nomor 6. Bagaimana teks beralih dari sudut pandang ke sudut pandang yang lain? Nomor 6 jawabannya sebagai berikut. Penulis dapat berpindah dari satu sudut pandang ke sudut pandang lain dengan cara menganalisa dan memahami sisi lanjut teks tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Untuk nomor 6. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana simpulan berkaitan dengan bagian teks lainnya, isi dan pendahuluan? Jawabannya sebagai berikut untuk nomor 7. Sebuah kesimpulan dapat diperoleh jika kita sudah memahami seluruh isi paragraf tersebut, termasuk pesan yang disampaikan oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa simpulan memiliki kaitan yang erat dengan bagian teks lainnya. Ini untuk nomor 7. Masuk ke pertanyaan nomor 8. Apa bagian paling efektif dari simpulan? Mengapa? Untuk nomor 8 jawabannya sebagai berikut. Gagasan utama atau pokok pikiran, karena dengan adanya gagasan utama pokok pikiran kita dapat mengembangkan suatu cerita. Ini untuk nomor 8 jawabannya. Masuk ke pertanyaan nomor 9. Diskusi menggunakan kata-kata untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan mereka. Beberapa kata persuasif yang digunakan dalam teks ini adalah tidak mudah, berpikiran sempit. Coba temukan yang lainnya. Nomor 9 jawabannya sebagai berikut. Kata persuasif menurut saya adalah pada setiap kesempatan, diharapkan, membuang-buang waktu. Ini adalah contoh kata persuasif lainnya. Jawaban nomor 9. Masuk ke nomor 10. Diskusi menggunakan kata-kata untuk menghubungkan gagasan dalam satu paragraf dan hubungan gagasan antar paragraf. Beberapa kata hubung yang dapat digunakan dalam teks adalah namun, ditambahkan, pada saat yang sama. Dapat kamu temukan yang lainnya? Nomor 10, kata penghubung. Jawabannya sebagai berikut. Kata hubung menurut saya adalah atau, yang, dan, jika, dengan waktu, bahwa, juga,
sementara dan sayangnya. Ini untuk nomor 10. Pertanyaan nomor 11. Punktuasi atau tanda baca sangat penting dalam setiap jenis tulisan. Apa perbedaan jenis punktuasi yang digunakan dalam teks ini? Tuliskan kembali contoh setiap jenis itu. Nomor 11 jawabannya sebagai berikut. Tanda baca atau punktuasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah tanda titik, kemudian tanda kutip, tanda tanya, tanda koma, tanda kurung, dan tanda titik koma. Silakan kalian salin untuk jawaban nomor 11. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Apa teks diskusi ini efektif? Jelaskan mengapa. Teks tersebut yaitu termasuk ke dalam teks yang efektif karena dalam teks tersebut terdapat argumen pro dan kontra. Berarti teks tersebut menampilkan argumen dan beberapa sudut pandang yang berbeda. Ini untuk jawaban nomor 12. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 13. Kata-kata yang perlu dicermati. Cari maknanya dalam kamus. Kamus istilah bidang ilmu atau ensiklopedia adalah gaya hidup hijau, daur ulang, limbah B3, organik, non-organik, kampung wisata, dan bonus. Kita akan mencari makna atau arti dari kata-kata tersebut. Yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup artinya adalah perubahan kebutuhan sekunder manusia sesuai dengan zaman atau keinginan seseorang. Kata daur ulang berarti pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Limbah B3 artinya B3 singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, merupakan barang sisa-sisa berupa zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup, dan lingkungan hidup. Kemudian arti kata organik yaitu sampah atau limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh bakteri seperti tumbuhan dan hewan. Kata non-organik artinya sampah atau limbah yang berasal dari berbagai macam proses dan tidak bisa terurai secara alami oleh bakteri seperti kaca, kaleng, dan besi. Kemudian kampung wisata artinya yaitu suatu destinasi wisata yang memiliki nilai jual sebagai objek wisata dengan nuansa pedesaan yang memiliki keunikan dan keragaman tentang alam dan budaya. Kemudian bonus merupakan upah tambahan di luar gaji. Inilah arti dari kata-kata tersebut. Silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kegiatan 4 pertanyaan telaah ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 13 halaman 126 Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan semoga pembahasan kali ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas sekolah. Silakan subscribe jika merasa terbantu. Dan mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini dan kita akan bertemu di latihan berikutnya. Sampai jumpa.